Update dunia kripto 28 November 2021. Halo teman-teman, bersama saya Riko ya. Seperti biasa di sini saya akan membahas mengenai update dunia kripto per hari ini supaya kita mempunyai gambaran gitu kira-kira market kemana hari ini. Walaupun hari ini weekend ya, minggu lebih santai biasanya. Tapi ya menarik aja untuk kita tahu gitu kan, apalagi kalau kita invest di kripto. Nah, jadi ada artikel yang menarik mengenai sentimen Bitcoin ya. Karena kemarin itu kita sempat berada di extreme fear, jadi sangat takut gitu. Pasar ini sangat takut untuk mengambil posisi dan juga memang ini banyak disebabkan oleh hal-hal seperti yang saya bahas kemarin ya, seperti corona segala macam. Nah, cuma menariknya itu kita kalau kita lihat chart ya, kemarin itu extreme fear terakhir kita alami itu di akhir September. Nah, dan setelah itu kita rally gitu kan ya sampai ke posisi malahan extreme greed gitu. Jadi perbedaannya jomplang banget gitu ya. Apakah kita akan rally lagi seperti itu? Ya belum tentu. Cuma ini yang maksud saya mau apa namanya membandingkan. Kalau dulu posisinya 54.000 itu posisi sentimen market itu di 78 atau extreme greed. Nah, sekarang kita di 54.000 tapi kita di posisi extreme fear. Nah, itu supaya menjadi ini aja apa gambaran besar gitu bagi teman-teman gitu ya. Berarti sekarang itu kita posisinya sudah naik nih. Dari dulu itu waktu Extreme Fear mungkin di angka 47 ribuan ya kali ya. Nah, ini. Jadi apa namanya waktu kemarin itu sudah Extreme Greed, sekarang kita Extreme Fear. Bayangin kalau kita nanti Extreme Greed itu posisi BTC udah berapa. Nah, jadi memang seperti kita membuat higher lows gitu ya. Tapi ini tentu bukan indikator apa namanya satu-satunya yang kita ikutin gitu. Tapi ini bisa menjadi inilah apa namanya gambaran besar ya bagi teman-teman ya. Nah, kalau dilihat funding rates itu juga riset. Jadi apa namanya kalau sempat tinggi, biasanya kan funding rate itu tinggi sekali waktu apa namanya kalau posisi BTC itu sedang bullish banget gitu kan. Nah, tapi kalau sedang turun ya itu lucunya market ya. Padahal sedang turun harusnya orang banyak ngelong dong. Bukannya lagi naik ngelong. Ya, tapi ya begitulah psikologi market ya berbeda. Dan juga karena orang takut gitu kalau misalnya sudah koreksi, wah bisa koreksi lebih dalam lagi gitu kan. Jadi orang nggak berani ngelong. Nah, kalau kita lihat sedikit ya, bahas mengenai corona ini, tadi saya ada baca gitu, jadi varian ini sudah mulai tersebar di banyak negara. Nah, ini yang mungkin juga menjadi apa namanya salah satu trigger gitu ya, mengapa market ya cenderung bearish gitu. Jadi bukan hanya di Afrika Selatan aja, tapi juga sudah menjalar ke beberapa negara. Walaupun saya dengar terakhir kalau nggak salah Afrika Selatan sudah menutup ya, atau bukan mereka yang menutup, tapi negara-negara yang lain gitu yang menutup apa penduduk-penduduk Afrika Selatan jika ingin terbang ke tempat mereka gitu. Nah ini juga kabar yang kurang baik karena kita udah tahu sempat kalau mengalami di apa namanya tahun 2020 kan ya teman-teman kalau udah invest itu pasti udah tahu waktu corona itu hit, wah pasar gimana turunnya gitu ya, bukan hanya pasar dari apa kripto aja tapi juga saham segala macam itu turunnya gimana. Ya karena yaitu kalau kita main di dunia ekonomi apalagi instrumen investasi seperti kripto ya salah satunya itu semua berita makro itu pasti mempengaruhi pasar itu karena ada ketakutan tersendiri karena ada keserakahan tersendiri kalau berita bagus gitu ya jadi nggak heran karena saya juga ada baca komentar ke video saya di sini atau di channel lain gitu ya sosial media lain karena katanya wah banyak lockdown dong berarti kalau misalnya terjadi ini nanti juga pasti ada
apa namanya, seperti kemarin gitu, wah kripto naik lagi gitu. Mungkin ya nanti pastinya, karena kita apa namanya optimis gitu untuk dunia kripto, tapi kita nggak bisa pungkiri juga bahwa ini ada efek kagetnya gitu ya, market itu ada sentimennya. Jadi kalau misalnya ada berita buruk, pasti ada dampaknya ke market gitu, terutama ini berita dunia gitu ya, dan juga memang corona ini sebagai momoknya sekarang gitu. Jadi kalau ada berita sedikit tentang corona ya pasti mempengaruhi. Nah, sebaliknya jika misalnya ada berita bagus gitu mengenai corona juga gitu ya, misalnya ada vaksin terbaru untuk mengatasi varian ini. Nah, itu juga market pasti merespon positif. Nah, jadi itu yang harus kita mengerti gitu ya. Karena sentimen market ini sangat mudah terombang-ambingkan, terutama kalau untuk di kripto ya, karena apa kalau saya lihat sendiri secara personal kripto ini lebih banyak trader gitu. Jadi makanya apalagi trader-trader yang memang eh, dia punya visi, bukan visi ya, tapi dia punya cara strategi itu lebih ke jangka pendek. Nah, jadi sedikit sekali yang main jangka panjang gitu. Apalagi lihat fluktuasinya seperti ini. Enakan ya udah TP aja dulu gitu kan kalau udah profit gitu. Nah, jadi ya pasti ada berita seperti ini ya pasti pengaruh negatif. Nah, jadi saya tadi ada baca juga kalau di CoinDesk ini nggak ada banyak perubahan gitu ya untuk beritanya, mungkin karena hari Minggu juga. Nah, kita jadi langsung coba cek untuk Fear and Greed ya. Nah, hari ini udah naik nih 6 poin. Jadi ke Fear gitu. Karena ya kemarin itu sempat mantul gitu ya. Mungkin sekarang agak turun lagi, nanti kita cek secara teknikal. Terus kalau untuk apa sentimen market secara on chain-nya seharusnya ya bearish masih ya. Kita lihat apakah ada perubahan, ya bearish. Malahan sangat bearish ini, semua indikator untuk on chain itu bearish. Kalau kemarin tuh sempat bullish ya. Nah, ini tapi ada berita bagus untuk bid ask volume-nya itu bullish. Oh, cukup tinggi. Tapi ini berubah terus. Jadi apa namanya ya untuk patokan sekarang aja lah. Nah, ini juga yang saya sempat singgung tadi mengenai funding rate yang biasa kita lihat ya. Jadi ada funding rate, ada open interest, ada LTH SOPR. Kalau kita lihat per jam deh, kalau per hari nggak begitu kelihatan. Kalau per jam tuh bisa dilihat ya, open interest-nya turun, funding rate turun, LTH SOPR masih flat, which is not good kalau menurut saya, karena orang nggak berani nih apa namanya nge-hold atau membuka posisi ya, funding rate-nya juga reset lagi. Jadi butuh waktu menurut saya hari ini sekalian kita bahas deh. Kalau dari situ bearish kelihatannya. Nah, ini chart BTC. Ini saya sempat share juga di Telegram VIP saya kemarin, jadi panahnya masih ada gitu ya. Dan mengikuti ya hampir hampir sama lah dengan prediksi saya gitu. Jadi ada naik dulu, terus turun, naik lagi, turun lagi gitu ya. Nah, cuma ini naiknya nggak sampai sini nih. Nah, karena saya agak positif kemarin itu harusnya bisa sampai ke resisten ini. Ternyata nggak sampai. Jadi udah keburu turun dulu nih. Jadi kalau misalnya lebih jelas begini nih. Nah, apakah hari ini bisa sampai ke sini? Nah, saya rasa kalau dilihat dari apa namanya funding rate tadi sama open interest kayaknya agak pesimis ya. Nah, jadi kira-kira begini nih. Jadi nggak sampai ya. Penurunan tetap. Nah, apakah sampai ke sini saya agak pesimis, jadi kita hapus saja. Cuma maksud saya mau menunjukkan bahwa skenario kemarin itu lumayan sesuai gitu ya. Kalau hari ini kita harus adaptasikan lagi. Kita lihat secara daily. Oke.
ini dulu yang pasti ya, kita lihat indikator otomatisnya dulu secara teknikal. Ini kalau teman-teman suka bahas suka analisa teknikal sendiri ya, ini lumayan bagus lah menurut saya. Jadi nggak usah sampai kita sendiri melakukan semua gitu ya, karena ini udah disimpulkan gitu. Kalau di sini kan satu harinya sell, jadi ya masih bearish. 4 jamnya sell, 1 jamnya sell. Waduh. 15 menit sell, 5 menit sell, sampai 1 menit pun, 1 menit ada buy. Oke, tapi ya itu enggak, kita nggak lihat sekecil itu time frame-nya. Nah, jadi kalau kita lihat per hari ya, daily, kalau dari MACD kan itu masih bearish. Terus juga di sini nggak terlalu bagus ya. Kemarin mencoba tembus resisten ini, ditolaknya jauh sekali. Jadi ya menurut saya ini kurang bagus lah. Oh, ini dari tanggal 26, sorry. Tanggal 26 ya memang kemarin ya, itu yang sempat kita turun banget. Nah, ini kenaikannya cuman seiprit banget ya. Dan sudah turun lagi. Ya, kurang bagus. Tapi kita coba lihat dari time frame yang agak lebih kecil. Oke, yang 4 jam. Nah, 4 jam lebih kelihatan nih. Berarti per tanggal 27 ya, sekitar sini. Nah, ini kan kita kemarin udah bahas ya. Jadi ada kenaikan, mencoba mengejar Bollinger dan juga resisten kecil ini, tapi ditolak. Nah, ditolak dan tembus lagi support barunya ke sini. Jadi kemungkinan apa? Kemungkinan ya menurut saya pasti turun. Gitu ya, turun, mungkin naik, mencoba lagi, tapi lebih ke turun. Terutama tadi kalau kita lihat indikator semuanya ya, sejauh ini turun dan juga hari ini hari Minggu, jadi menurut saya kurang bagus untuk hari ini. Jadi kalau misalnya mau trading, apalagi yang suka ngelong atau spot, ya mungkin lebih tunggu lebih bawah lah kalau bisa. Nah, kalau 1 jam sebenarnya masih oke. Bisa tunggu di sini mungkin 54.000 gitu ya. Atau kalau mau lebih pasti itu di daerah sini 53, 52, 53 masih ketinggian 52 gitu. Kalau misalnya memang mau ngelong ya, paling amannya tentunya. Ya kita harap nggak sampai sejauh itulah. Nah, jadi kalau di sini ini jadi patokannya untuk sejam ini 54.000 gitu ya. Kemarin itu sempat jebol, itu berarti sampai ke 53.500. Nah, ini jadi support lah. Support cukup besar sekarang gitu. Kita lihat apakah bisa sampai jebol ke situ, saya harapkan sih enggak lah ya. Nah, untuk dominasi BTC coba kita lihat. Wah, terbang. Ya, jadi kita lihat time frame besar dulu ya. Karena memang kemarin-kemarin tuh udah disupport ya, jadi wajar lah disupport ini kan. Jadi naik itu wajar sekali. Nah, mungkin sampai ke sini ya, ke resisten sini. Itu kalau time frame besarnya, walaupun kalau di sini bearish ya, tapi sudah mengarah ke bullish juga sih. 4 jamnya itu sudah dekat resisten. Nah, ini agak sedikit berita bagus lah. Jadi kalau misalnya ditolak di sini, ya ada kemungkinan dia turun. Ya, tapi ini aja, waspada aja. Nah, karena kalau dari segi MACD pun masih positif ya, masih bullish gitu. Semoga nggak tembus ke atas lah. Tapi ini sudah lumayan cukup tinggi kenaikannya dari kemarin itu. Biasanya kalau apalagi kalau BTC-nya koreksi cukup dalam, dia juga bakal akan naik. Nah, seperti hari kemarin yang posisi BTC yang tadi ya 53.500 itu kan naiknya lumayan cukup tinggi. Kita lihat time frame lebih kecil lagi. Ya, ini juga
di sini. Nah, kira-kira resistennya di sinilah berarti. Tapi ini sudah naiknya cukup ini ya besar ya, jadi hati-hati yang main altcoin. Walaupun nggak begitu pengaruh lah karena masih 42, 43. Jadi apa namanya masih ada kemungkinan altcoin yang akan terbang. Nah, ya ini juga kan masih 42 sekian, berarti 43 ya masih oke. Cuma memang kita harus lebih waspada aja karena BTC-nya ini yang saya ragu. Jadi kesimpulannya apa? Oke, secara teknikal kalau kita lihat dari indikator yang disediakan pun itu sudah negatif ya, bearish. Dari open interest sama future funding rate tadi juga bearish. Dari sini kita lihat juga tadi time frame besar itu bearish ya, karena ditolak di sini tadi. Jadi BTC menurut saya bearish untuk hari ini. Sampai ke mana kira-kira ya inilah apa namanya mentok-mentok harusnya 52.000. Nah, ini yang paling besar lagi 51.700 gitu ya. Jadi kalau misalnya mau cicil-cicil boleh mulai dari 53 di sini-sini udah mulai cicil itu oke banget menurut saya udah. Cuma kalau misalnya tiba-tiba penurunannya drastis ya hati-hati. Jangan makanya kalau begini menurut saya jangan pasang jaring. Jadi lebih ke pantau ya kalau misalnya ada waktu tentunya. Jadi pantau aja ke kira-kira kalau BTC sudah mendekat sini penurunannya gimana, candle-nya gimana kan itu bisa kita lihat gitu. Karena kalau kita pasang jaring di sini totonya ini dalam 15 menit ke depan drop kan ya sayang gitu ya. Jadi kalau bisa ada waktu pantau, kalau saya suka pakai alert gitu ya, karena pantau pun memang agak susah. Apalagi ini hari Minggu kan kita mau ya sedikit inilah istirahat gitu ya, nggak bisa kita pantau terus gitu. Jadi pakai alert aja di rata-rata di exchange manapun juga ada. Jadi kalau misalnya BTC hit 53.000 nanti ada alert gitu. 52 ada alert. Jadi kita baru bisa lihat gitu ya ketika udah hit ke sana. Nah, mungkin untuk hari ini begitu ya. Jadi stay safe pastinya karena market kelihatannya bearish itu, tapi nggak perlu panik juga menurut saya gitu ya. Market begitulah turun naik. Yang saya juga makanya apa namanya kasih tahu di depan mengenai extreme greed dan extreme fear tadi ya. Bisa dilihat perbedaannya gitu 54.000 harganya tapi 2 bulan yang lalu isu extreme greed sekarang kita extreme fear gitu kan. Jadi apa namanya supaya itu sedikit membukakan mata kita lah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat coba ke CoinGecko untuk melihat ini deh apa namanya tren kira-kira kemana gitu ya altcoin terutama. Walaupun saya nggak saran untuk sekarang masuk. Seperti biasa. Ini kalau dari 24 jam, ya, ini oke. DAO Maker Ecosystem. Walaupun drop cukup signifikan juga ya, derivatif Terra Ecosystem. Oke, nah ini bisa bisa dilihat deh kalau mau pilih ya mungkin kalau Terra kan ya pasti Luna gitu ya. Kalau DAO Maker kita coba lihat. DAO Maker itu ya DAO-nya ini sendiri iPad, LSS, ini menarik juga. Horde, ORN, oke. Nah, Alice juga udah drop cukup banyak gitu ya. Itu bisa dipertimbangkan lah. Cuman harus timingnya aja yang tepat, terutama yang main futures, hati-hati. Terus juga saya ada bikin apa namanya watchlist ya di CoinMarketCap karena banyak yang minta. Kalau watchlist saya itu belum saya update terakhir sih. Itu kalau nggak salah yang kemarin waktu turun 53 ribuan. Watchlist oh di sini. Oh belum belum ini ya. Sebentar ya. Belum login. Nah ini watchlist saya.
Nanti saya share di deskripsi juga linknya. Ini saya usahakan akan saya update terus ya, mengikuti tren dan juga pergerakan market gitu. Nah, jadi ada top market cap punya gitu ya, kira-kira. Ya ini orang-orang udah pada tahu lah ya. Nah, terus ada yang agak middle, ada yang low gitu. Jadi menurut saya ini pribadi saya lihat pergerakannya itu menarik dan juga proyeknya terutama secara fundamental itu bagus. Jadi terutama untuk low market cap punya itu pergerakannya bisa gila-gilaan. Nah, jadi contoh misalnya ini 20%, turunnya ini 26% gitu. Tapi kalau misalnya ini sekali BTC mantul dia juga bisa naiknya tinggi. Nah, tapi bukan berarti rekomendasi ya, apalagi untuk sekarang. Kalau misalnya turun terus BTC-nya ya tetap ikut gitu ya. Nah, ini pun ada yang naiknya gila-gilaan masih itu 19%. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada yang ikut kemarin ya udah oke lah ya. Oh, sorry, ini tapi untuk 7 harinya. Nah, kalau untuk 24 jam itu juga masih oke. Kayak blok ini kan naiknya cukup oke. Senso. Yang lainnya oke lah, masih mengikuti BTC gitu. Nah, Alphax pun masih naik sedikit gitu ya dibandingkan. Oh, sekarang turun. Ya, begitulah market. Oke, nanti ini saya share kalau mau menjadi apa namanya pertimbangan aja. Terus apa namanya ya bisa bisa dijadikan watchlist juga gitu. Jadi nggak apa namanya paling nggak kan teman-teman tahu nih oh kira-kira kalau misalnya lagi turun saya angsur yang mana gitu ya. Karena kalau kita lihat ya mengapa saya bagi apa top market cap, medium sama low itu karena kalau kita lihat top market cap itu sebenarnya nggak banyak gerak loh. Malahan turun terus. Nah, bayangin kayak Sol ini aja turunnya 12%-an untuk 7 hari ini. Jadi harganya itu nggak kemana ya. Ada ya apalagi Cardano ini karena kena FAD kemarin itu juga tambah lagi lebih dalam. Ini kalau nggak salah harganya sama dengan Mei kemarin kalau nggak salah. Saya pernah kemarin itu ada lihat pembahasan mengenai ini. Coba kita cek. Overview. Kalau sampai sama dengan harga Mei kemarin kan berarti nggak kemana-mana tuh harganya. Sayang sekali. Iya ya mendekati ya. Mei itu di sini. Mendekati lah. Nah, dropnya di sini berarti. Wah, kan nah kalau begitu kan apa namanya sebagai investor kan kita nggak mendapatkan profit ya. Makanya saya juga suka bilang untuk sekarang terutama kripto ini kan memang masih masih baby untuk instrumen investasi gitu ya dibandingkan saham, reksadana segala macam gitu. Jadi memang banyak trader di sini. Kalau apa namanya kita sebagai investor ya pasti nanti ujungnya saya percaya kalau proyeknya bagus dan berjalan terus ya pasti harganya harusnya naik lagi. Cuman apa salahnya kalau kita bisa mengambil momen gitu ya. Misalnya kita bisa jual di sini apa kita beli lagi nanti drop sampai mana terus jual lagi. Memang nggak gampang karena harus belajar technical, harus pantau segala macam. Tapi ya menurut saya worth it gitu daripada kita cuman hold. Ya kalau holdnya dari sini masih enak. Kalau kita hold dari sini ya nangis dong gitu kan. Jadi apa namanya harus terus update gitu ya, terutama tren-tren. Mengapa saya lihat juga top market cap ini sudah nggak begitu banyak pergerakan karena ya itu nggak ngetren ya untuk sekarang. Karena dulu bisa dilihat deh kemarin bulan lalu NFT, wah sekarang gaming, metaverse gitu ya. Nanti apalagi katanya ada ke Web3 segala macam. Pokoknya marketnya sangat cepat kalau kripto ini. Jadi kita harus coba ngikutin gitu. Itu juga alasannya mengapa saya usahakan untuk selalu update gitu ya. Per hari kalau bisa pagi-pagi begitu saya bangun segala macam ya saya baca-baca ini ya saya berikanlah ke teman-teman supaya mungkin teman-teman juga bisa ada gambaran. Ya mungkin untuk hari ini begitu dulu ya.
Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada komen segala macam ya bisa tulis di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini bisa bantu like dan share ya. Jadi algoritma YouTube juga membantu saya untuk reach ke audiens yang lebih banyak gitu. Mungkin manfaat yang bisa didapatkan mereka juga oke gitu. Ya segitu dulu dan terima kasih. Nah, ini ini saya iseng aja sih. Saya suka collect diamond gitu ya. Nah, lumayan lah di Coin Market Cap ada diamond, ini bisa ditukar apa gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.